Shalom, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan, para pejuang pendidikan Kristen di seluruh Indonesia. Senang sekali saya Susanatu Perisa kembali bisa menyapa Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua dalam ruang virtual pada malam hari ini. Di mana live streaming Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry di setiap Kamisnya. Kami selalu menyajikan topik-topik yang bertajuk tentang pendidikan, kepemimpinan, bahkan tentang hukum dan lain-lain sebagainya yang bisa kita bahas dalam live streaming pada Kamisnya. Nah, malam hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik ya untuk kita pelajari bersama-sama, dan izinkan saya untuk menyebutkan atau menyampaikan topik yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini, yaitu tentang how leadership culture. Nah, topik ini bagaimana kita bisa memahami dan apa yang akan kita dapatkan, pencerahan apa yang akan kita dapatkan pada malam hari ini. Saya harap Bapak Ibu semua jangan di-skip live streaming ini, bisa diikuti dari awal sampai akhirnya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan, kita akan diskusi dengan narasumber kita berkaitan dengan topik yang disampaikan pada malam hari ini. Siapa narasumber kita pada malam hari ini? Saya perkenalkan. Narasumber kita yaitu Pak Eriko Steven Tandayu SE. Pak Eriko adalah Senior Consultant Leadership Indonesia. Nah, karena Pak Eriko sudah siap dengan materi yang akan disampaikan, tanpa berpanjang lebar, saya akan memimpin dalam doa. Setelah doa saya serahkan ke Pak Eriko. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami waktu kembali untuk belajar malam hari ini. Kami mohon hikmat dan kuasa Roh Kudus Tuhan memberkati dan menyertai kami, secara khusus untuk hamba-Mu Pak Eriko yang akan menyampaikan materi. Dengan segala persiapan yang sudah dilakukan, Tuhan berkati hamba-Mu agar materi yang akan disampaikan menjadi berkat untuk setiap penonton yang mengikuti secara langsung maupun secara siaran ulang. Kami percaya bahwa semuanya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan, memajukan pendidikan Kristen di seluruh Indonesia. Kami juga berdoa untuk media perangkat yang kami gunakan, semuanya Tuhan berkati agar berproses juga dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, saya langsung serahkan kepada Pak Eriko. Iya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, terima kasih Ibu Susan. Iya, minta tolong slide saya. Iya, jadi topik kita pada malam hari ini Bapak Ibu adalah bagaimana seorang pemimpin dapat membentuk budaya organisasi. Perkenalkan, saya dengan Eriko Tandayu dari Leadersource Indonesia. Ini adalah saya dan keluarga saya, anak-anak saya, kami tinggal di Bandung Bapak Ibu. Terus saya mau memperkenalkan juga adalah tim kami Bapak Ibu di Indonesia. Ada saya di Bandung, ada Pak Doni di Palangkaraya, dan ada Ibu Silvana di Tomohon. Kami mengcover Indonesia. Dan berikut ini adalah perkenalan dari founder kami, Bapak Malcolm Weber. Misi kami adalah membangun healthy local leaders Bapak Ibu. Dan ini adalah visi kami untuk di Indonesia secara spesifik. Kami hadir untuk melihat dan mewujudkan tsunami gerakan pemimpin sehat, yang termasuk Bapak Ibu juga dalam berbagai konteks gereja, organisasi, sekolah, dan lain sebagainya. Supaya untuk bisa memperkuat gerakan yang ada sehingga terjadi erupsi transformasi di Indonesia. Kami percaya kalau pemimpin sehat itu lahir, kita semua memilih untuk menjadi pemimpin yang sehat, bertumbuh Bapak Ibu, kita semua akan bisa melihat transformasi di Indonesia. Dan itu semuanya berdasarkan dari model ikan ini Bapak Ibu, gereja yang sehat. Kami melihat bahwa gereja itu tidak hanya sebuah gereja gedung saja atau organisasi, tetapi sebagai tubuh Kristus, yang mana sekolah, insan pendidikan, organisasi-organisasi Kristen itu termasuk ada di dalamnya. Untuk bisa mencapai itu kita harus memiliki budaya untuk membangun manusia Bapak Ibu. Nah, objektif atau yang akan Bapak Ibu pelajari adalah 4 poin ini. Bapak Ibu akan memahami pentingnya membangun budaya organisasi secara sengaja. Bapak Ibu akan memahami cara membangun budaya organisasi secara holistik. Dan Bapak Ibu akan memiliki alat bantu menilai kondisi budaya organisasi saat ini, dan juga mampu melakukan intervensi terhadap jurang atau gap antara kenyataan dan kondisi yang sehat. Nah, bicara soal membangun budaya yang sehat Bapak Ibu, ada 2 kabar, good news and bad news. Yang pertama, good news adalah budaya organisasi bukanlah sesuatu yang perlu Bapak Ibu untuk mulai kembangkan. Ini Bapak Ibu
bisa bersenang hati ya. Tapi bad newsnya adalah Bapak Ibu semua, termasuk saya, kita semua sudah mengembangkannya. Baik secara sadar atau tidak sadar, baik itu adalah hal yang baik maupun hal yang tidak baik. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Karena budaya organisasi Bapak Ibu sayangnya tidak dapat diubah. Karena semua yang Bapak Ibu lakukan sebagai seorang pemimpin, kalau dalam konteks pendidikan itu bisa kepala sekolah, pemimpin, direktur sekolah, sebagai guru, atau apapun kepercayaan yang Bapak Ibu diberikan, Bapak Ibu membentuk budaya. Budaya organisasi yang Bapak Ibu miliki saat ini adalah hasil dari semua yang telah Bapak Ibu lakukan dan Bapak Ibu tidak lakukan di masa lalu, Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini kita semua memiliki peran ya. Dan karena kita tidak bisa merubah budaya organisasi kita hanya bisa merubah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Iya, betul Bapak Ibu. Budaya tidak bisa dirubah karena budaya itu adalah kita yang buat. Kalau kita mau merubah budaya, kita harus merubah diri kita. Merubah diri itu sulitnya minta ampun Bapak Ibu. Oleh karena itu kita perlu pertolongan, kuasa dan anugerah Tuhan. Tanpa itu mustahil, kita hanya akan terjebak dalam kepura-puraan. Bicara soal budaya organisasi dan budaya yang kita miliki adalah hasil dari keputusan kita di masa lalu, kita perlu melihat sikap hati kita Bapak Ibu. Apakah kita sedang terjangkit victim mentality atau mentalitas korban? Karena seringkali kita mudah untuk menyalahkan. Bagaimana ya Pak dengan pemimpin saya yang seperti ini, pemimpin yang seperti ini. Saya harapkan kita mau hilangkan narasi ini Bapak Ibu. Dengan kita belajar merubah budaya organisasi ini, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita jangan tunjuk ke atas, jangan tunjuk ke bawah Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang perlu digarisbawahi supaya Bapak Ibu bisa menerima materi ini dengan tanah yang subur Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, budaya itu apa sih? Biasanya kan kita bilang budaya itu sesuatu yang abstrak atau kumpulan atas semua pilihan, tindakan, keputusan, perilaku kita, apa yang kita percaya, apa yang kita tidak percayai, apa yang kita prioritaskan, yang kita nggak penting dan tidak. Tapi perubahan budaya itu tidak terjadi pada dasarnya Bapak Ibu melalui pengumuman secara verbal. Waktu saya umumkan, semua orang tidak boleh datang telat atau harus datang on time. Tidak langsung itu menjadi budaya Bapak Ibu. Karena memang pengumuman saja tidak cukup dan tidak bisa dalam waktu yang singkat. Perlu waktu yang lama. Jadi mulainya dari mana? Seperti yang saya bilang tadi di depan Bapak Ibu. Kita tidak bisa merubah budaya kalau kita tidak merubah diri kita sendiri. Dan untuk merubah diri kita sendiri, kita perlu kuasa pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Nah ini pertanyaan untuk perenungan Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu yang nonton live streamnya atau mungkin nanti di rekamannya, Bapak Ibu bisa renungkan baik-baik ini, di screenshot, lalu di pause mungkin, lalu renungkan. Kalau ada yang bertanya tentang budaya organisasi di tempat Bapak Ibu bekerja, di sekolah, universitas dan lain sebagainya, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu sampaikan? Bisa kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu ya. Dan budaya organisasi itu apa sih? Kita bahas itu dulu Bapak Ibu ya. Budaya organisasi, bicara tentang budaya itu berhubungan biasanya dengan kelompok etnis. Biasanya ada kesamaan budaya atau kebiasaan, itu akar katanya Bapak Ibu ya. Lalu kalau bicara budaya juga bicara tentang bahasa, makanan, pakaian, musik, cerita, dan lain sebagainya, kebiasaan-kebiasaan Bapak Ibu oleh kelompok tertentu. Kalau bicara organisasi ada bisnis, pemerintahan, LSM, sekolah, organisasi, gereja, komunitas, dan lain sebagainya. Dan pada dasarnya budaya adalah keyakinan secara kolektif dari sebuah kelompok yang berisi nilai-nilai, sikap, tindakan, tata bahasa, cara kita melakukan sesuatu, apa yang kita hargai, apa yang kita harapkan, cara kita berpikir, apa yang kita katakan dan tidak katakan, bahasa tubuh kita, asumsi berpikir kita, semuanya itu adalah budaya Bapak Ibu. Kalau dari filsuf dari Belanda atau Jerman, saya lupa, dari Gert Hofstede dan Gert-Jan Hofstede bilang bahwa budaya adalah software dari pikiran kita Bapak Ibu. Softwarenya itu adalah budaya kita Bapak Ibu. Dan budaya itu memberikan tanda atas batasan atau apa yang kita miliki atau tidak kita miliki. Gabungan dari pola-pola apa yang kita lakukan. Memberikan logika yang masuk akal waktu kita melakukannya dan bagaimana kita melakukannya. Juga biasanya memberikan identitas,
memberikan arah atau petunjuk atas sikap perilaku kita. Seringkali ya yang tidak kita ucapkan juga. Dan biasanya itu menegaskan peraturan-peraturan yang tidak tertulis. Yang biasa kita ikuti adalah budaya Bapak Ibu. Bisa macam-macam, contoh makan habis makan buang sampah di mana, lalu habis makan cuci piring atau tidak, itu adalah budaya, dan budaya itu adalah kita semua yang membangun, kita sebagai pemimpin. Kalau saya ilustrasikan, budaya itu seperti seekor ikan Bapak Ibu. Kita seringkali nggak sadar kalau air itu ada sampai ikan keluar dari air. Seringkali budaya itu tidak kita sadari sampai kita keluar dari budaya itu dan masuk ke budaya yang baru, lalu kita lihat, oh iya ya, ternyata budaya ini beda ya. Saya nggak sadar selama ini saya ada dalam budaya seperti itu. Benar nggak Bapak Ibu? Terus juga budaya itu seperti gunung es. Sebagian besar nggak kelihatan, atasnya aja kelihatan, bawahnya gede nggak. Jadi kita nggak melihat itu ada sampai kita mengalaminya. Waktu Bapak Ibu masuk ke sebuah organisasi, mungkin tempat pekerjaan yang baru atau mengunjungi, Bapak Ibu nggak sadar budayanya sampai Bapak Ibu mengalaminya. Contoh, ada budaya orang Jepang kalau habis nonton sepak bola, Bapak Ibu selalu bersihin sampahnya sendiri. Kita nggak tahu itu budaya sampai kita mengalaminya. Dan itu ternyata ditiru oleh supporter sepak bola Indonesia. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Ada ilustrasi juga tentang pentingnya budaya organisasi. Budaya itu kalau digambarkan sebagai buaya Bapak Ibu, itu lebih besar daripada visi, misi yang keren, strategi yang keren, nilai-nilai yang biasanya dipajang di sebuah organisasi. Mau sehebat apapun visi misi kita, mau sehebat apapun strategi kita, mau sekeren apapun nilai-nilai kekristenan yang kita mau adopsi, tetapi itu semua akan dilahap bagaikan buaya memakan ikan Bapak Ibu. Budaya, buaya. Nyambung Bapak Ibu ya. Budaya lebih kuat Bapak Ibu. Oleh karena itu kita tidak mungkin merubah budaya kalau tidak merubah diri kita sendiri. Mau di dalam kelas, di dalam organisasi, dalam komunitas. Harus mulai dari kita Bapak Ibu. Harus mulai dari kita. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi ini mungkin gak akan cukup untuk diskusi, tetapi saya pengen Bapak Ibu ambil waktu pause ini 5-10 menit. Seperti apa sih budaya organisasi Bapak Ibu? Kita perlu populasi. Tuliskan satu persatu, diskusikan supaya kita bisa mengidentifikasi budaya yang kita miliki sekarang ini di sekolah Bapak Ibu, di organisasi dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, seperti apa harapan budaya organisasi Bapak Ibu? Artinya adalah yang Bapak Ibu harapkan ke depan budayanya itu seperti apa dibandingkan dengan budaya yang sudah ada saat ini. Ambil waktu 5-10 menit, diskusikan bersama gapnya ada di mana. Nanti Bapak Ibu akan saya berikan framework yang holistik untuk bagaimana kita bisa menjembatani gap budaya itu antara kenyataan dan apa yang kita harapkan. Gitu ya, saya lanjut. Budaya berubah itu adalah saat kita berubah. Saya nggak bisa tekankan ini lebih lagi Bapak Ibu. Kita harus berubah. Cuman bagaimana? Kita perlu kuasa Tuhan. Kita perlu berdoa Bapak Ibu. Nah, untuk bisa menjembatani itu, ini kita masuk ke bagian kedua. Cara pemimpin untuk membentuk budaya organisasi adalah dengan memimpin dengan baik Bapak Ibu. Karena pemimpin selalu bentuk budaya. Datang terlambat atau tidak, cuci piring atau tidak di tempatnya, buang sampah, kata-kata yang disampaikan, cara memperlakukan orang, tone-nya bagaimana, dan lain sebagainya. Secara sadar maupun tidak sadar, ini mengerikan Bapak Ibu ya. Baik yang sehat maupun budaya yang tidak sehat. Dan itu tidak mendadak muncul Bapak Ibu. Karena kita sebagai pemimpin lah yang membentuk. Kita sebagai guru di kelas, sebagai pengurus TU mungkin, sebagai kepala sekolah, direktur sekolah, guru ekskul, semuanya, tukang bersih, Bapak Ibu, staf, pengurus, dan administrasi, keuangan, semua kita tidak terkecuali Bapak Ibu, punya posisi, tidak punya posisi, kita masing-masing punya peran untuk membentuk budaya. Kita harus ambil tanggung jawab itu daripada menyalahkan orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Nah, supaya
membentuk budaya organisasi ini kita bisa tuangkan dalam kerangka berpikir yang efektif, kita akan menggunakan kerangka berpikir 4 dinamika yang mana ini dikembangkan oleh Leader Source Bapak Ibu, supaya bisa membantu Bapak Ibu sebagai pemimpin. Saya nggak bilang cara pemimpin dalam konteks otoritas ya, tetapi sebagai pergerakan Bapak Ibu bisa mewujudkan budaya ini. Secara singkat 4 dinamika ada 4 Bapak Ibu. Dinamika doa, dinamika kehidupan, dinamika pekerjaan, dan dinamika perkataan. Kita mulai langsung yang pertama. Mulai dari kehidupan doa. Karena kuasa dari pemimpin yang berdoa itu luar biasa Bapak Ibu. Perlu kita menumbuhkan dalam diri kita kebutuhan yang urgensi banget Bapak Ibu. Dorongan untuk selalu bergantung kepada Tuhan, bukan sebagai, ini Bapak Ibu ya, saya nggak bilang doa ini sebagai event, tapi sebagai lifestyle. Kapanpun, dimanapun, di motor, pada saat ngajar, pada saat ngobrol, pada saat di toilet, makan siang, jajan, dan lain sebagainya. Itu yang seharusnya kita selalu lakukan. Ngobrol sama Tuhan Bapak Ibu. Bukan ambil waktu, ya itu juga baik Bapak Ibu, ambil waktu mungkin 20 menit atau 15 menit atau 5 menit berdoa, itu hal yang baik. Tetapi tidak hanya itu saja Bapak Ibu, itu harus menjadi suatu kebiasaan. Sehingga pola pikir kita, hati kita selalu tertuju pada Tuhan. Karena Yesus dan Paulus pun memberikan contoh bagaimana mereka mendoakan orang-orang yang mereka pimpin. Bapak, di Yohanes 17, di Galatia 4:19, Kolose 4:12-13, Bapak Ibu bisa buka sendiri Bapak Ibu. Tapi saya nggak akan bacakan ayat-ayat ini karena waktu, tapi ini cukup jelas sekali Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus dan Paulus memberikan contoh yang luar biasa bagaimana mereka mendoakan orang-orang yang mereka pimpin. Dan perubahan yang signifikan di organisasi kita Bapak Ibu, itu harus kita rebut dulu di dalam doa. Nggak bisa nggak Bapak Ibu. Doa ini fundamental sekali. Doa Bapak Ibu. Doa. Nggak bisa nggak. Karena kita mau bicara merubah diri kita tanpa doa. Mustahil Bapak Ibu. Tanpa Yesus Bapak Ibu. Tanpa doa merubah diri kita itu seperti pura-pura. Sulit Bapak Ibu. Dan doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan, Yakobus 5:16, sangat besar kuasanya Bapak Ibu. Yesus itu sanggup melakukan mujizat dalam organisasi Anda. Mujizat bukan hanya karena ada orang yang nggak punya uang terus punya uang atau kesembuhan Bapak Ibu, enggak. Budaya organisasi bisa berubah Bapak Ibu kalau kita mau ambil bagian yang fundamental pertama, yaitu berdoa Bapak Ibu. Dan kita nggak bisa menjadi pemimpin yang efektif kalau kita tidak menjadi seorang pendoa syafaat. Kita mungkin bisa jadi seorang yang visioner, pemikir strategis, wah cara berpikirnya luar biasa, membangun tim. But then Bapak Ibu, ada dinamika yang lain yang bekerja. Peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Doa adalah bagian yang sangat-sangat penting Bapak Ibu. Sebelum kita sebagai seorang pemimpin Bapak Ibu, sebelum kita bisa masuk ke sebuah pengambilan keputusan atau proses atas realita yang kita lihat saat ini, kita harus bisa melihat realita yang lain. Realita rohnya bagaimana Bapak Ibu. Kita doa kepada Tuhan dalam arti kita tetap perlu data, saya setuju, kita perlu data inform, tapi kita juga perlu spirit led Bapak Ibu, dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau enggak Bapak Ibu, kita akan bergerak dengan asumsi. Tidak ada yang salah dengan asumsi, tetapi asumsi kita kalau bisa berdasarkan dari pimpinan roh, itu akan sangat baik. Kita cari kebenaran firman Tuhan, kita dengerin firman Tuhan. Lalu kita mengambil keputusan berdasarkan keintiman kita dengan Tuhan itu. Supaya kita bisa mengambil strategi, visi, dan sesuai dengan visi misi yang Tuhan sudah berikan Bapak Ibu. Doa sangat penting Bapak Ibu. Sehingga pada saat kita berdoa, kita benar-benar mengandalkan Yesus. Bahasa kerennya adalah sentralitas Yesus. Christ center harus ada dalam setiap kehidupan kita sebagai pemimpin Kristen Bapak Ibu. Dan sebagai pemimpin, apapun yang kita lakukan, kita selalu membangun budaya. Bapak Ibu akan dengar ini berkali-kali. Entah itu budaya yang sehat atau tidak sehat. Itu adalah bagaimana cara pemimpin membentuk
budaya organisasi. Yang pertama lewat doa, yang kedua lewat kehidupan pemimpin. Di Filipi 3:17 bicara bahwa ikutilah teladanku. Ini Paulus yang bilang, perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Artinya Bapak Ibu, kita harus memimpin melalui teladan, nggak bisa cuma ngomong doang. Karena ketika ada gap antara omongan kita dan tindakan kita, orang akan selalu percaya tindakan kita Bapak Ibu. Artinya lu mau ngomong apa Bapak Ibu, kita semua mau ngomong apa juga, orang gak akan dengerin kita Bapak Ibu kalau tindakan kita tidak sesuai. Pada akhirnya yang akan diperhitungkan adalah tindakan kita, action kita seperti apa Bapak Ibu. Bagaimana kita bersikap itu sangat menentukan bagaimana kita menyampaikan visi, dan bagaimana kita menghidupi visi, bagaimana kita menyampaikan nilai, dan bagaimana kita menghidupi nilai yang kita sampaikan itu sangat penting. Karena visi, misi, nilai itu harus terlihat dari kehidupan kita Bapak Ibu sebagai pemimpin di kelas, staf, TU, guru apapun Bapak Ibu, kepala sekolah. Apapun yang kita sampaikan itu adalah membentuk budaya, sadar atau tidak sadar Bapak Ibu. Ini ngeri sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu selama ini tidak sadar, kita harus sadar. Saya pun sebagai orang tua, ini prinsipnya sama Bapak Ibu. Apapun yang saya lakukan di rumah, apapun yang saya sampaikan, sadar tidak sadar, anak saya melihat itu, mengamatinya, menilai, dan kemungkinan meniru atau menghakimi saya Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu. Karena kita sebagai pemimpin adalah motor penggerak perubahan budaya organisasi. Di kelas, kalau kita pengen anak-anak yang kita pimpin, kita harus jadi teladan. Tapi nggak bisa lihat teladan saja Bapak Ibu. Kita harus doakan mereka. Contoh nyata atas budaya yang diharapkan untuk terjadi dalam organisasi seharusnya ada di kita. Kita harus menjadi dulu apa yang kita inginkan Bapak Ibu. Di Markus 3:14, Tuhan Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan diutusnya untuk memberitakan Injil. Yesus tidak hanya memberitahu, nggak hanya ngajarkan saja Bapak Ibu, tapi juga ngasih contoh, memberikan teladan bagaimana mereka bisa melakukan itu tugasnya, memberitakan Injil. Ketika diutus, sebelum diutus atau pada saat setelah diutus, Yesus menunjukkan bagaimana Yesus memberikan perumpamaan, berkhotbah di atas bukit dan lain sebagainya, menyembuhkan orang sakit, berdiskusi, berdialog dengan orang Farisi dan orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan dia Bapak Ibu. Paulus juga sama. Di 2 Timotius 3:10-11, Paulus itu menjalani penderitaan bersama-sama dengan Timotius. Timotius melihat apa yang Paulus lakukan. Lewat surat-suratnya juga Bapak Ibu. Teladan ini nyata. Harus ada Bapak Ibu. Kalau kita ingin ada perkataan-perkataan yang baik, bukan perkataan yang kasar, atau kata-kata yang mungkin kata-kata yang sia-sia Bapak Ibu, kata-kata yang sia-sia, kita tidak ingin itu terjadi dalam organisasi kita atau dalam kelas. Kita yang harus terus menerus. Sekali lagi, tidak bisa 1 kali, 2 kali, 10 kali, tidak bisa Bapak Ibu, nggak ada rumusnya. Perlu waktu yang lama dan tidak bisa hanya teladan saja. Kita perlu kuasa Tuhan Bapak Ibu. Kombinasi keempat hal ini sangat penting sekali. Dan pada akhirnya sebagai pemimpin, kita selalu membangun budaya. Entah itu budaya yang sehat maupun tidak sehat Bapak Ibu ya. Yang ketiga, melalui karya pemimpin. Apa yang kita kerjakan. Semua yang kita lakukan Bapak Ibu. Perkataan kita, alokasi sumber daya, memperlakukan orang lain, mendesain organisasi. Bahkan pada saat kita mendesain aset fisik, merespon terhadap krisis. Itu semua akan diperhatikan oleh orang-orang yang kita pimpin atau orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Saya nggak bisa bahas secara lama, tapi Bapak Ibu bisa renungkan ayat ini. Ada di Lukas 19, Lukas 22, Kisah Para Rasul 12, dan seterusnya Bapak Ibu. Bagaimana kita sebagai pemimpin, lewat apapun yang kita lakukan, kita bisa menginspirasi. Bukan hal yang sempurna, bukan kita pura-pura menjadi sempurna Bapak Ibu, yang kita nggak pernah salah. Jangan Bapak Ibu. Kalau kita berbuat salah, kita pun harus akui, belajar rendah hati untuk berani mengakui. Lalu kita coba lagi, artinya kita bertanggung jawab. Kalau kita terus-terusan tidak bertanggung jawab, maka kita akan kehilangan otoritas Bapak Ibu. Dan pada akhirnya lewat karya pemimpin ini, sebagai pemimpin kita selalu membangun budaya. Lewat karya kita, lewat doa kita, lewat teladan kita. Entah itu budaya yang sehat atau tidak sehat. Yang terakhir dari 4 dinamika ini adalah perkataan pemimpin. Orang-orang itu biasanya dengerin kita ngomong kan Bapak Ibu ya, sebagai pemimpin tadi di kelas atau di organisasi, di kantin, dengan orang tua.
Tapi seringkali omongan kita itu akan lebih didengar atau diterima dengan lebih baik kalau hidup kita itu sudah terbukti sejalan dengan perkataannya. Sejalan sekali lagi bukan berarti sempurna Bapak Ibu, tidak. Tetapi kita berusaha untuk konsisten Bapak Ibu. Oleh karena itu, semua komunikasi itu Bapak Ibu sangat penting. Dalam semua bentuk komunikasi kita harus menyampaikan dengan jelas, harus menyampaikan dengan penuh gairah, dan dapat dipercaya Bapak Ibu. Itu kita sebagai pemimpin. Karena semua yang kita lakukan dan semua yang kita tidak lakukan itu adalah komunikasi. Dan kalau semua itu adalah komunikasi, maka itu juga membentuk budaya Bapak Ibu. Sadar atau tidak sadar. Dan kita harus gunakan kesempatan berkomunikasi ini untuk bisa sejalan dengan budaya yang ingin kita bangun. Kita ingin membangun budaya apa? Kita sampaikan lewat komunikasi itu. Kita nggak hanya sampaikan, kita hidupi. Kita teladankan Bapak Ibu. Ini semua hal yang kita lakukan atau tidak lakukan adalah bentuk komunikasi. Entah dalam kelompok kecil, besar, konseling, instruksi, disiplin, koreksi, ketidaksetujuan pada saat rapat, meresponi orang tua mungkin, atau pada saat kita jajan di sekolah mungkin Bapak Ibu, atau mungkin kita menangani masalah. Semua yang kita lakukan itu adalah komunikasi Bapak Ibu. Luar biasa. Dan ini adalah komunikasi kita harus kita lihat sebagai kesempatan. Kalau kita benar-benar ingin intensional membangun budaya, ini harus kita lihat sebagai kesempatan untuk membangun budaya. Bagaimana kita setuju atau tidak setuju, kita perlu merayakan, menunjukkan apa yang kita mau bangun sebagai budaya. Kalau kita pengen budayanya adalah tepat waktu, berani menyampaikan pendapat misalnya, kita harus celebrate hal-hal yang kita ingin bentuk itu. Misalnya tepat waktu, kita harus celebrate kalau ada yang tepat waktu. Kalau ada yang berani menyampaikan pendapat, kita celebrate. Kalau ada orang yang berani mengambil resiko dan itu adalah budaya yang ingin kita bangun, mengambil resiko, kita harus celebrate sekecil apapun itu. Itu mungkin nanti terlihatannya agak awkward atau lebay Bapak Ibu. Tidak apa-apa, lakukan Bapak Ibu. Karena kita ingin membangun budaya. Dan seringkali juga Bapak Ibu, komunikasi secara formal itu adalah salah satu hal yang sangat penting. Karena itu mencerminkan wajah organisasi secara publik. Kalau dalam konteks ini secara organisasi tingkat tinggi Bapak Ibu ya. Pemimpin yang berada di posisi tinggi. Tapi kalau toh tidak, Bapak Ibu tidak berada di posisi yang tinggi, misalnya hanya wali kelas Bapak Ibu ya. Wali kelas, kita pun perlu komunikasi terhadap orang tua, dan bagaimana kita mencerminkan wajah sekolah kita itu penting Bapak Ibu. Kita harus benar-benar intensional, kita harus sengaja, kita harus rencanakan, kita harus selalu evaluasi Bapak Ibu. Karena kapanpun kita berkomunikasi, kita sedang membangun budaya. Sekali lagi, semua hal yang pemimpin lakukan atau tidak lakukan adalah bentuk komunikasi. Bapak Ibu bisa renungkan dan diskusikan tentang kuasa perkataan berdasarkan Yakobus 3 ayat 1-5 Bapak Ibu. Pada akhirnya Bapak Ibu, bagaimana pemimpin membangun budaya? Kita selalu membangun budaya, sehat atau tidak sehat, lewat doa, kehidupan, karya, perkataan. Hal baik apa saja Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam konteks budaya organisasi? Kira-kira perubahan spesifik apa saja yang Bapak Ibu dapat lakukan untuk meningkatkan budaya organisasi yang ada? Karena untuk meningkatkan budaya, Bapak Ibu sebagai orang dalam atau yang paham konteksnya, Bapak Ibu lah yang punya pemahaman. Bapak Ibu lah yang harus bertindak untuk mencapai visi misi yang Tuhan sudah berikan, pergerakan yang Tuhan sudah berikan. Nah, bagaimana cara Yesus membangun budaya? Ini saya nggak bisa membahas dengan panjang Bapak Ibu. Nanti yang saya bisa lakukan adalah memberikan framework. Nanti Bapak Ibu saya sarankan untuk bisa berdiskusi bersama. Ini sebagai PR, tapi saya tetap sampaikan saja. Sebagai PR untuk Bapak Ibu, bagaimana bisa menganalisa cara Yesus membangun budaya. Pertimbangkan Bapak Ibu dalam waktu 5-10 menit, pikirkan tentang kehidupan doanya Tuhan Yesus, tentang kehidupannya Yesus, tentang karyanya dan perkataannya, bagaimana Yesus membangun budaya itu Bapak Ibu. Dan dibuatnya seperti matriks ini ya, kehidupan doa Tuhan Yesus seperti apa, karya-karyanya apa saja, kehidupannya sehari-hari dengan sesama bagaimana, perkataan-perkataannya, apakah ada yang tidak sinkron di antara semua ini. Dari situ kita akan melihat bagaimana pola Yesus membangun budaya itu, dan kita bisa adopsi Bapak Ibu, kita sesuaikan, kita amati, kita tiru, kita modifikasi ATM Bapak Ibu ya.
Karena pemimpin tidak bisa begitu saja kasih pengumuman, ya akan ada perubahan pada budaya organisasi kita tanpa kita menghidupi Bapak Ibu. Kita nggak mungkin menuntut orang untuk merubah cara berpikir dan bertindak kalau kita sendiri tidak memberikan teladan. Lagi-lagi teladan Bapak Ibu. Karena memang untuk berubah itu sulit Bapak Ibu. Perlu penyesuaian, perlu waktu, diperlukan keberanian, kejelasan, kejujuran, dan ketekunan untuk merubah budaya yang tidak sehat. Untuk kita bisa mau berubah jadi budaya yang sehat, kita harus tahu dulu budaya yang tidak sehat apa. Kita harus dismantle, atau kita harus telanjangi budaya yang tidak sehat ini, dan kita mau bilang bahwa ini tidak bisa diterima. Tapi ini memerlukan keberanian Bapak Ibu. Kita sebagai pemimpin, kita harus memiliki keberanian Bapak Ibu. Kita harus memiliki gambar diri yang sehat. Kalau itu masih jadi masalah, lebih baik kita cari bantuan Bapak Ibu untuk bisa mengatasi masalah itu. Dan pada akhirnya, terlepas dari prinsip-prinsip tadi Bapak Ibu, pada akhirnya Tuhanlah yang merubah budaya organisasi. Di Yeremia 32 ayat 27, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Yeremia 32 ayat 27. Karena Tuhan yang tidak terbatas, yang menciptakan alam semesta, itu dapat merubah budaya organisasi kita Bapak Ibu. Yes, ada bagian kita Bapak Ibu, tapi pada akhirnya, pada saat kita melakukan semua prinsip-prinsip kebenaran tadi, 4 dinamika tadi, berdoa, kehidupan kita jadi teladan, karya kita, lalu perkataan kita, pada akhirnya Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan, Tuhan yang merubah hati manusia Bapak Ibu, termasuk merubah hati kita. Dan itu adalah kenyataannya Bapak Ibu. Tanpa kuasa Tuhan, kita tidak mungkin untuk bisa melakukan perubahan. Boro-boro rubah organisasi untuk diri kita. Saya nggak bilang perubahan organisasi itu yang maksud saya dengan perubahan organisasi ini adalah perubahan organisasi yang benar-benar berubah Bapak Ibu, bukan karena ketakutan, bukan karena ada tekanan, bukan karena sebuah insentif, enggak, tapi benar-benar berubah dari dalam keluar. Itu yang saya maksudkan dengan perubahan organisasi budayanya. Nah, pertanyaan untuk direnungkan Bapak Ibu, sejauh mana organisasi sekolah Bapak Ibu ini sudah membangun budaya yang sehat di dalam doa, kehidupan, karya, dan perkataan? Berarti sejauh mana Bapak Ibu ya? Gapnya di mana? Kira-kira bagian mana yang menjadi pergumulan Bapak Ibu di organisasi dalam konteks doa, kehidupan, karya, dan perkataan, dan kira-kira bagaimana solusi yang dapat kita lakukan Bapak Ibu untuk bisa menjembatani kehidupan doa, kehidupan, teladan, karya, dan perkataan. Nanti saya undang Bapak Ibu untuk berdoa satu sama lain, saling mendoakan supaya kita bisa menjadi agen perubahan itu sendiri, dimulai dari kita Bapak Ibu. Dan Yeremia 32 ayat 17 Bapak Ibu. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar. Dan dengan lenganmu yang terentang tidak ada sesuatu pun yang mustahil untukmu. Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk kita menjadi agen perubahan, membawa perubahan dalam organisasi kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu, semua yang kita lakukan dan kita lakukan adalah membangun budaya. Semua yang kita katakan dan kita tidak katakan itu adalah sebuah bentuk komunikasi, dan komunikasi bentuk budaya Bapak Ibu. Dan ini adalah budaya yang kita ingin capai. Maksudnya budaya tadi itu ada untuk mencapai gereja atau tubuh Kristus yang sehat Bapak Ibu. Itu saja dari saya, semoga ini bisa membantu. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Saya kembalikan kepada Ibu Susan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eriko untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa. Wah, sangat menginspirasi kita semua, secara khusus untuk para pemimpin-pemimpin atau calon-calon pemimpin yang sedang dipersiapkan di sekolah-sekolah Kristen, bahkan di dunia-dunia pendidikan. Pak Eriko, terima kasih. Kita langsung saja kepada pertanyaan, karena kita cukup terbatas dengan waktu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, ini ada pertanyaan tentang apa saja sih Pak peran pemimpin dalam menjaga budaya sekolah, secara khusus mungkin sekolah Kristen ya, agar tetap Kristus sentris di tengah tekanan budaya sekuler. Seperti itu Pak. Oke.
peran pemimpin dalam menjaga budaya ya. Artinya ini kan nggak hanya menjaga budaya itu kan nggak hanya defensif saja ya Bapak Bu ya. Kalau dalam kita menjaga itu kita defensif, tapi kita juga perlu ofensif. Dalam arti kalau sebagai pemimpin supaya budaya tetap berdasarkan Kristus, berarti pemimpinnya sendiri juga harus memiliki hubungan yang intim dengan Kristus. Dan hubungan intim itu bisa diterjemahkan dalam sikap-sikapnya yang sederhana, dalam pengambilan keputusannya, dalam penentuan peraturannya, policy-policy yang diambil dalam mengambilan keputusan, dalam komunikasinya dengan tim dan juga dengan pihak internal maupun eksternal, itu harus tercermin. Dan itu sifatnya tidak bisa hanya sekedar let's say event, kayak ada kebaktian di dalam sebuah sekolah. Ya kebaktian baik, tetapi apakah kebaktian saja cukup? Gitu kan Bapak Ibu. Perlu bagaimana ada intensionalitas, bagaimana misalnya dari kebaktian itu ada diskusi bagaimana kita mau menghidupi firman Tuhan tertentu dalam pengambilan keputusan kita, dalam kita mengajarkan anak-anak bagaimana kita bisa mengajarkan firman Tuhan juga, dalam rapat-rapat yang dilakukan, dalam mendisiplin mungkin misalnya staff atau mendisiplin anak, bagaimana kita bisa menunjukkan kasih Kristus. Nah kalau dari pemimpinnya sendiri Bapak Bu, kalau ini bayangannya tidak ada, sulit. Kalau bayangannya hanya sifatnya penyelesaiannya akademis, ya hasilnya juga bukan saya berarti bilang akademis itu tidak penting ya. Saya rasa itu sangat penting sekali. Tetapi kita juga harus holistik kan. Bagaimana kita bisa menerjemahkan firman Tuhan yang praktis ini dalam kehidupan sekolah gitu. Baik, terima kasih Pak Eriko untuk penjelasannya. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Pak Eriko, bagaimana seorang pemimpin Kristen dapat menerapkan disiplin dengan kasih tanpa kehilangan otoritas, Pak? Mengingat banyak pemimpin saat ini ya sungguh otoriter, tapi mungkin ada tips dari Bapak. Saya persilakan. Iya, betul. Jadi saya juga mendapatkan disiplin tanpa kasih Bu dulu. Jadi ada prinsip secara psikologis bahwa kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita miliki. Jadi kalau kita sendiri dengan masa lalunya memiliki disiplin tanpa kasih itu durasinya, frekuensinya sangat tinggi, maka otomatis itulah yang akan bisa kita berikan. Nah untuk kita bisa melakukan itu, ya kita harus kalau secara praktis ya kita belajar dari orang lain, kita perlu mentor, kita perlu lihat. Karena kan kayak gitu kan kita nggak bisa dengerin seminar Bu ya. Kita benar-benar harus membiarkan seminar itu merasuki roh dan pikiran kita, dalam arti mungkin bahasa saya agak terlalu strong merasuk gitu. Tapi bagaimana kita bisa menerapkan apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat dalam sehari-hari. Dan karena itu biasanya ada berhubungannya dengan trauma juga Bu. Ada berhubungannya dengan trauma. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi trauma itu? Trauma itu hanya bisa diatasi lewat pengampunan. Jadi artinya kalau kita dulunya memiliki disiplin tapi tanpa kasih, kita harus mengampuni momen-momen di masa lalu itu dulu sebagai pemimpin. Saya rasa narasi ini kan biasanya bertentangan dengan narasi maskulinitas, bahwa laki-laki itu tidak boleh cengeng, laki-laki itu tidak boleh lembut, apalagi bicara pengampunan dan lain sebagainya, hati Bapa. Saya rasa kita harus udah lewatin semua itu Bu, karena bicara soal menangis atau hati yang lembut itu kan ciptaan Tuhan Bu. Semua itu ciptaan Tuhan. Tidak ada aturan yang membuat itu, tapi lebih kepada itu lagi budaya yang sudah dibangun. Jadi kita harus melihat diri sendiri, kalau ada trauma kita perlu mengampuni, lalu itu saja tidak cukup, kita harus terus belajar, tapi setelah belajar kita harus praktekkan. Jadi pada saat kita mendisiplin seseorang, kita bisa menunjukkan, oh ini loh ya, misalnya saya ada satu orang gitu ya, Pak Uco misalnya, Pak Uco, Bapak tadi itu melakukan kesalahan yang cukup fatal misalnya gitu kan, dan ini mempengaruhi Pak, kira-kira bagaimana ya kita bisa perbaiki bersama Pak. Nah itu kan kalau dengar kayak gini kan sepertinya gampang Bu ya. Saya dulu juga untuk bisa seperti itu sulit sekali. Saya perlu lihat mentor saya perlu lihat orang yang lebih dewasa dari saya untuk seperti itu ya, lalu saya coba.
Saya mungkin gagal, tapi saya coba lagi. Saya coba lagi sembari saya membereskan trauma masa lalu saya juga. Dan pada akhirnya saya bisa, bahasanya kalau bahasa sekarang software, saya bisa install Bu. Install aplikasi disiplin tetapi juga dengan kasih. Gitu. Baik, terima kasih Pak Eriko untuk jawabannya. Saya masuk ke pertanyaan yang terakhir Pak. Ini pertanyaan untuk kita. Menurut Bapak, apa resiko budaya sekolah Kristen jika pemimpinnya sendiri tidak konsisten dalam mengambil keputusan ataupun hal-hal yang dia lakukan tidak konsisten? Nah, resikonya apa Pak kira-kira? Resikonya ya jelas Bu. Ini resikonya adalah ke depan pemimpin itu akan kehilangan kepercayaan, kehilangan orang-orang terbaiknya, karena berdasarkan data Bu ya, ini bukan Alkitab, data dari Gallup, orang-orang itu meninggalkan pemimpin dan bukan meninggalkan organisasi. Jadi yang ditinggalkan adalah pemimpinnya. Jadi kalau pemimpin tidak konsisten, maka mereka akan kehilangan orang-orang terbaik. Semangat akan menurun, dan semangat menurun ini akan berpengaruh pada performa kerja kepada kualitas murid kepada retention murid kepada seperti kita tahu di data MPK adalah keuangan Bu. Nanti keuangan berpengaruh pada infrastruktur dan pada akhirnya kesehatan sekolah Kristen itu sendiri. Jadi tapi yang lebih buruk adalah Bapak Ibu, Bu, kita akan kehilangan generasi. Terlepas dari semua tadi, kita akan kehilangan generasi yang seharusnya bisa mendapatkan teladan Kristus gitu ya. Hanya karena tanda kutip hanya yang besar ini karena pemimpinnya tidak konsisten. Besar sekali dampaknya Bu. Bisa 1-2 generasi mungkin. Wah, saya langsung kayak kaget karena risikonya sangat besar ya jika dari pemimpinnya sendiri tidak konsisten dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Eriko untuk pemaparan materi dan sesi tanya jawab, di mana penjelasan dari Pak Eriko sangat aplikatif banget untuk kami semua, bahkan pemimpin-pemimpin di luar sana, calon-calon pemimpin juga yang sedang dibentuk di sekolah-sekolah di dunia pendidikan, bisa mengikuti materi ini dari awal sampai akhir. Ada beberapa banyak hal yang bisa Bapak Ibu ikutin, tips-tips bahkan pembelajaran yang bisa memberkati Bapak Ibu semua. Pak Eriko, di akhir dari sesi ini saya persilakan Bapak untuk closing statement dan ditutup dalam doa. Iya, jadi closing statement saya adalah Bapak Ibu semuanya, semua yang kita lakukan dan tidak kita lakukan itu adalah membangun budaya Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar sadar merencanakan bagaimana kita mau membangun budayanya lewat doa kita, kehidupan kita, pekerjaan kita, karya kita, dan juga perkataan kita. Saya akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Tuhan, atas malam ini. Kami bersyukur atas teknologi Tuhan yang bisa menyatukan kami. Terlebih kami bersyukur atas pewahyuan firman-Mu, kebenaran-Mu. Bersyukur atas anugerah-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baru Tuhan, untuk kami bisa belajar untuk menjadi pemimpin yang sehat Tuhan. Bantu kami Bapa untuk bisa terus-menerus menyelidiki hati kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan saat kami semakin serupa dengan Kristus, bantu kami Tuhan, berikan kami keberanian, kemampuan untuk bisa menerjemahkannya Tuhan dalam sebuah kepemimpinan yang sehat Tuhan, lewat perkataan kami, lewat doa kami, lewat karya kami Tuhan, lewat teladan kami. Ini tidak mudah Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang menakutkan yang harus kami hadapi di dalam diri kami sendiri, trauma-trauma kami Tuhan. Bantu setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan di bidang pendidikan Tuhan. Bantu Tuhan biar pertemukan dengan orang-orang yang tepat, biar terang firman Tuhan itu yang bisa menyinari setiap hati, mengajarkan, menunjukkan kesalahan, tetapi juga lebih memeluk kesalahan itu Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Dan pada akhirnya kami boleh semakin serupa dengan Kristus hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa firman-Mu itu adalah terang dan jalan bagi kami. Dan kami bersyukur untuk kasih-Mu yang menerima kami, yang menguatkan kami sehingga kami bisa mampu untuk menjalani panggilan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Sekali lagi terima kasih Pak Eriko Terima untuk kasih. pelayanan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam setiap tugas, tanggung jawab pelayanan dan keluarga. Dan Bapak Ibu semua yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, terima kasih juga. Dan kita juga akan bertemu di hari Kamis depan dengan narasumber dan topik yang berbeda yang tentu memberkati kita semua untuk bervisi dan misi dalam dunia pendidikan. Gitu ya Pak Eriko ya. Ya. Akhir dari ini semua, saya Pak Susana Tuperisa, Pak Eriko bersama dengan tim di balik layar menyampaikan selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati.